Halo guys. Untuk semester kali ini, kami melakukan konservasi pencemaran lingkungan di Sungai Kalisari. Yuk kepoin kita. Nah, ini waktu kami OTW ke Sungai Kalisari. Kami berangkat dari Asrama Putri, lalu kita keluar dari pintu RSUA menuju ke Wisma Permai. Nah, kita sudah sampai nih guys. Bisa kita lihat bahwa kondisi sungai ini cukup memprihatinkan. Dari segi warna airnya sangat hitam pekat. Bau dari sungai ini juga sangat menyengat. Di sini banyak sekali sampahnya loh, mulai dari sampah plastik, sampah styrofoam, sampah deterjen, bahkan juga ada tumpahan minyak loh. Wah, itu berbahaya sekali ya. Iya, hal ini sangat berbahaya bagi organisme-organisme yang ada di dalamnya. Meskipun kondisi sungai ini sangat tercemar, ternyata masih ada beberapa makhluk hidup yang hidup di sungai ini, seperti nyamuk, kecebong, biawak, dan bebek. Lutfi, lihat deh, banyak sekali ya sampah-sampah di Sungai Kalisari itu yang menumpuk dan airnya tuh juga bikin bau dan kotor. Iya bener, kotor banget ya. Menurut kamu, limbah-limbah itu dari mana semua ya? Nah, kalau kita lihat nih, Sungai Kalisari ini kan dekat sama pemukiman penduduk. Menurut aku, penduduk itu memilih jalan alternatif yang menjadikan Sungai Kalisari sebagai tempat pembuangan sampah akhir mereka. Di sini ada sampah botol plastik, styrofoam sama sampah plastik lainnya. Itu dari limbah rumah tangga. Nah, kalau kamu lihat lagi itu ada limbah busa. Menurut kamu itu dari mana loh? Sama kayak pandanganmu tadi. Kan Sungai Kalisari ini dekat ya sama pemukiman penduduk dan juga industri-industri kecil. Dan ada juga nih usaha-usaha kecil seperti warung-warung yang mereka ini cenderung membuang sampah-sampah bekas air cuciannya itu ke sungai ini. Setelah mereka masak-masak ataupun setelah mereka cuci-cuci baju, mereka membuang aliran limbah busanya itu ke sini. Nah, karena deterjen ini mengandung surfaktan yang mana mempengaruhi aliran sungai, maka busa-busa dari deterjen itu akan terus menggumpal dan mengganggu sungai dan juga menutupi permukaan airnya gitu. Didukung sama datanya DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 80% limbah air sungai yang menyebabkan pencemaran ini berasal dari limbah rumah tangga. Jadi pandangan kita benar kan Lutfi? Wah bener tuh. Jadi, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air yang ada di sini adalah: pertama, dapat terjadi keracunan akibat zat kimia yang berasal dari limbah pabrik maupun rumah tangga di sekitar sungai tersebut. Baunya yang apabila mengandung zat kimia berbahaya dapat menyebabkan penyakit dan mengganggu penciuman. Kandungan zat kimianya apabila terkonsumsi dapat menyebabkan penyakit seperti kolera, diare, disentri, dan sebagainya. Jadi, selain dampak-dampak yang sudah disebutkan tadi, ada dampak lain yakni merusak estetika, karena lingkungan yang kotor dan tercemar itu sangat mengganggu pemandangan di sekitar, apalagi jika sampai menimbulkan bau. Lalu, bisa kita lihat bahwa di sekitar sini itu banyak eceng gondok yang tumbuh dengan tidak terkendali. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan kadar oksigen terlarut di dalam air semakin menurun, dikarenakan permukaan air yang tertutup eceng gondok akan mengakibatkan cahaya matahari tidak bisa masuk ke dalam air, yang membuat organisme penghasil oksigen seperti plankton tidak bisa berfotosintesis dengan baik. Limbah rumah tangga, limbah industri, kotoran hewan, maupun kotoran manusia dapat diolah menjadi energi biogas dengan bantuan aktivitas anaerobik dari bakteri pada instalasi pengolahan air limbah. Berikut ilustrasi untuk mekanika kerja instalasi pengolahan air limbah. Alat yang perlu disiapkan adalah bak penampung limbah, digester sebagai pipa penampung gas metana dan karbon dioksida, plastik penampung gas yang siap disalurkan, dan bak penampung kompos sebagai sisa olahan gas. Biogas yang dihasilkan ini mengandung karbon dioksida dan metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, baik untuk memasak, kendaraan bermotor, maupun untuk menghasilkan listrik. Selain itu, pemanfaatan bakteri anaerob pada instalasi pengolahan air limbah ini juga dapat melindungi biota-biota sungai agar tidak tercemar oleh limbah. Tentunya, pencegahan pencemaran sungai perlu dimaksimalkan agar tidak berdampak buruk bagi manusia dan ekosistem lain, seperti sosialisasi masyarakat sekitar untuk patuh membuang sampah pada tempatnya, menampung limbah industri maupun rumah tangga untuk diolah terlebih dahulu, dan memaksimalkan pembangunan IPAL dengan pemanfaatan bakteri anaerob secara merata pada perairan Indonesia,
khususnya Surabaya. Jadi, kesimpulan dari video kali ini yaitu pengembangan teknologi tidak boleh hanya dipendam sebagai ide manusia saja, melainkan perlu aktualisasi diri dan perwujudan secara merata di masyarakat. Hal ini demi menciptakan negara Indonesia jadi negara yang asri, sehat, dan bebas dari penyakit. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Kelompok 1, Pikir, rancang, wujudkan untuk Indonesia bebas pencemaran.